Ahlan wa sahlan bihudurikum Bapak Kiai Manin Sulaiman. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau selalu dikaruniai kesehatan, sehat walafiat, sehat jasmani dan rohaninya, dikuatkan iman Islamnya, dikuatkan kesabarannya dalam menyampaikan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya mari kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Manin Sulaiman SPDI. Dan sebelumnya kami harapkan kepada bapak-bapak yang di luar dimohon untuk memasuki area dalam masjid agar ilmu yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Dipersilakan pada bapak-bapak untuk memasuki area dalam masjid. Baik, untuk Bapak Kiai Haji Manin Sulaiman, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam berkah, bisa kebeli sawah, bisa kebeli tanah, bisa ke Mekah, ada duitnya, amin. Baik, belum. Sekali lagi ya Bu ya, ya Bu ya, ya bau, ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana wa audabana bil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz sa'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati bil khusus DKM Masjid Baitus Salam, Bapak Haji Sadih tadi ngobrol belum lama langsung disuruh naik, tega banget. Yang saya hormati para asatid, para ajengan, para kiai yang tidak saya sebutkan karena saya nggak dikasih catatan, judes banget. Yang saya hormati
Pak Ustadz Pak Amil katanya Pak Haji cukup 15 menit. Biarin Pak, ceramah mah 15 menit ge, penting mah makainya. Maulid di musola, di langgar, di masjid, di perumahan, sholat mah gitu-gitu kene. Nah, kalau rajin banget maulidnya mah, sholatnya mah subuh pada di rumah baik. Ngaji manin, ini mah ngaji manin, bapak mah insya Allah enggak beda pisan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan ini saya bisa hadir seujug-ujug ada pala saya baru masuk ke sini. Seujug-ujug. Ujug-ujug. Padahal dulu ini kalau nggak salah sawah ini dulu. Dulu waktu saya masih kecil. Sekarang mah alhamdulillah udah gede. Salawat serta salam semoga limpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ini perumahan Blok K ya. Blok K. Orang perumahan mah baik-baik, amin. Orangnya bager-bager, amin. Banyak duitnya, banyak sodakohnya. Jangankan buat maulid, orang lewat aja dikasih. Orang lewat dikasih enggak? Dikasih. Alhamdulillah. Lagian pada kesempatan ini manggil saya Bu, salah. Saya bukan kiai. Kiai punya santri. Saya bukan ustad. Kalau ustad punya murid. Saya nggak punya apa-apa. Jadi guru juga di MTS Al Muhtadin baru 36 tahun. Tua banget udah. Ya. Alhamdulillah ibu-ibu yang saya hormati. Insya Allah saya doain ibu-ibu panjang umur. Bu, mau panjang umur mau? Kalau seandainya Allah menentukan umur kita 150 tahun antara suami kita sama kita, yang mau mati duluan siapa? Kagak ada yang ngomong. Kira-kira mending bapak apa mending ibu? Pada takut. Biasanya mah yang mati duluan bab. Kenapa? Bapak mah capek Pak, capek. Capek apa? Capek. Ibu-ibu capek enggak? Hah, bohong. Makanya laki-laki kenapa mati duluan? Capek. Makanya usahakan kalau memang laki-laki lagi usaha, ibu harus sering doa, harus minta duit. Nah, kita kumpul bareng-bareng di sini nih supaya dapat duit lagi baik doa. Kita kan dari awal udah dzikir, udah hadroh maulid supaya dapat sama amplop doyan amat sih. Amal. Alhamdulillah. Bapak biar panjang umur, amin. Ibu biar panjang umur, amin. Malam ini kita maulid cuman jatah sampai jam 10 kurang 30. Alhamdulillah. Insya Allah. Kenapa Pak Ustadz Pak Amil sering manggil saya? Karena bayarannya murah. Kalau Ustadz jangan mahal-mahal Pak, segala pakai tarif segala. Masalah agama dijual. Ustadz di panggung di masjid ngurusin amplop, dosa itu. Kalau Ustadz ngurusin duit bayaran sekian itu dosa. Lebih dosa kalau nggak dibayar Pak. Masa iya. Pak sama saya mah mau saudara, Pak Amil mau saudara, saya mah ya dia mah baik-baik, dia mah biasanya nggak usah ngomongin yang gitu-gituan, itu mah udah dikasih sama panitia. Alhamdulillah. Makanya ngambil saya mah gampang Pak, lewat WA aja datang kalau kagak sopan mah. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun kita laksanakan, dimanapun kita lakukan, intinya pada dasarnya harus ada yang dibawa apa? Besek tuh mah.
Bukan besek Bu, besek mah gampang. Realitasnya apa yang kita lakukan di rumah? Ingat, Rasulullah sifatnya bagus, Rasulullah akhlaknya bagus. Minimal kita 25% yang Rasulullah lakukan kita bawa pulang. Alhamdulillah. Masjid bagus enggak ini? Bagus. Kalau sholat subuh penuh enggak? Kasep, Bager, bentar ya, Abah dulu ngomongnya ya. Nanti yang diam dikasih duit gocap sama bapaknya ya. Masa sama gua. Tuh, subuh penuh nggak ini? Ih, lambat amat. Maghrib penuh. Isya, gua mah khawatir denger gage. Maulid rajin, zikir rajin, sholat maghrib nungguin itu emang belum komat mah ya di deket bedug tengok males sholat sunat. Ibu mohon maaf, jikalau punya suami supaya rajin sholat, Bu nih bu sini ngapa lihat sini liatin. Saya baru keluar dari Indosiar tadi sama Mama Dede. Nih Bu, kalau suami pengen rajin sholat subuh, begitu adzan as-sholatu khairum minan naum, usap suami kita, usap. Ayah, usap. Kagak bangun juga usap dadanya, usapin. Ayah. Nah. Kagak bangun juga perutnya usapin. Ayah. Nah kagak bangun juga usapin kakinya. Usapin kakinya ya, kaki usap supaya bangun. Jangan pakai kaki, makanya banyak perempuan berok kakinya gara-gara najong suami itu. Sain lu, udah suami pakai kaki, ya pakai kaki, mana kukunya panjang lagi, mana hitam, najong gua melihatnya. Kalau nggak pakai gituan, ibu begitu as-salatu khairum minan naum, gentak ajannya yang terakhir, yang pertama tuh. As-salatu khairum minan naum. Kaget yang tidur. Hah? Gitu. Nah, kalau nggak gitu ibu langsung ke kolam, nih bibir kasih air, kenyotin sama ini nih, jidat. Insya Allah dianggap bekicot. Karena jarang, kalau sering insya Allah nggak kaget. Ini mah gimana suami mau rajin sholat, ibunya diajak terus-terusan tidur. Bu, bangunin suami. Pulang dari masjid, alhamdulillah. Nah, ibu suami ke masjid, ibu sholat di rumah. Datang suami, wajhun malihun, ibu nontot di pintu. Nah, udah pakai lipstik, pakai lipen. Nah, Assalamualaikum, salam. Ayah, gitu. Suka begitu? Najong, mah. Katanya pengen masuk cukup ibu mana? Emang yang wajib masak itu laki-laki, Bu, dengerin. Yang wajib masak laki-laki, yang ngurus bocah laki-laki, yang nyuci laki. Cukup wanita taat sama Allah dan taat sama suami pengen makan, ibu harus masak. Pakaian harus pengen bersih, ibu harus nyuci. Suami pengen makan, ibu harus masak. Nah ibu kalau di dapur harus lebih getol daripada pembantu. Dengerin, kesel banget gue mah. Lebih getol daripada pembantu. Kalau di dapur. Kalau tengah rumah ibu lebih cantik daripada bidadari. Tahu bidadari? Ibu nih pakai lipstick nih, lipen gensu. Nah ini pakai blush on. Ini pakai alis, ini pakai maskara, ini pakai eyeshadow. Hah? Lah iya, kalau pengen istri kita cakep harus dikasih nyebut modal aja kompak banget. Kurang cakep berangkat ke Madisa Rawalumbu, insya Allah ibu pakai skincare, mukanya putih, lehernya hitam. Jadi ular kadut. Udah biarin, muliakan suami kita, taat pada suami, insya Allah janji surga. Udah gak usah banyak tahajud, duha, enggak, udah sama suami aja udah taat, insya. Ini mah kadang-kadang suami berangkat, ibu berangkat bawa motor.
Ke depan situ. Emang kagak tahu apa saya? Muter ke situ. Dah, Bapak udah berangkat nih. Jangan Bu, doain mudah-mudahan. Ya Allah, mudah-mudahan suami saya walaupun dagang es biar maju. Maju nggak? Maju. Orang didorong. Maju kan? Suami kita ngojek pakai jas hijau, Gojek, doain ya Allah, mudah-mudahan hari ini suami saya pulang dapat 10 juta. Dikabul nggak? Dikabul, cuman jalan baliknya. Motornya biarin. Makanya laki-laki cepat mati duluan karena capek gara-gara ibu. Bu, ini anak apa ini? Tepeki ya? Tepeki, besok mah diganti, jangan TPQ, sebab TPQ mah tempat pembuangan akhir. TPA dulu mah tempat pembuangan akhir, ganti pakai Ki jadi Quran. Alhamdulillah banyak yang belajar di sini, banyak. Ikhlas bayaran berapa seminggu? Sebulan? Bu, guru bukan malaikat, perlu ngerokok. Kalau guru sambil ngerokok enak. Bismillahirrahmanirrahim. Sini tong, ngaji tong. Bah. Nyebut bah aja habis ngerokok. Bah. Sini, yang bayaran gocap sini. Ngaji duluan, yang bayar gocap. Yang 20 belakangan. Lu kagak bayar ya? Tar dulu gua pengen berak dulu. Guru juga perlu, Bu. Emang kagak capek pengurusin bocah? Musim hujan sendal hilang, 2 miliar Ustad. Ustad goblok banget. Anak gua sendal hilang, emang Ustad ngurusin sendal? Kalau pengen pinter Bu, suruh TPQ anak kita. Sebab kita mati nggak bawa IPA, nggak bawa penjas, nggak bawa matematik. Yang dibawa adalah Al-Qur'an. Sekarang tanya, ada di sini yang S2 ada? Titanya S2? Ada S3, S4, S5. Semua hubungannya dengan mati, dengan Bu nanya, dulu kita di sekolah kita belajar matematik nggak? Sama mati ada hubungannya nggak? Ada. Itu mayat diukur, itu matematik. Nah sudah dikubur, tuh sebelum dikubur digotong, itu pelajaran penjas, digotong, olahraga. Atas yang dikasih pohon itu IPA, dikasih batu IPS. Tuh 7 hari 40 hari tata boga. Iya kan? Nah, baca Quran SBK kesenian. Coba baca Quran ya pakai seni. Yasin, kabur semua orang. Atau tahlil, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kabur semua. Awas, Ustadz di sini jangan antipati. Kadang-kadang kita di mana-mana jadi ustadz, orang kaya ninggal. Itu orang kaya ninggal. Itu orang. RW ada RT, ada ustadz, kiai. Itu kalau yang kaya nih, coba yang miskin. RT ada RT, lagi rapat. RW ke puncak. Ustadz lagi jarah. Mayat sampai matanya coplok sebelah, belum ada amilnya. Makanya nih amil ini yang bagus nih. Ini amil bagus nih mah. Ini mah amil ini kalau ada manuk tuik-tuik ya mah langsung tuik-tuik. Nah, ada yang mati nih, gitu. Nah, tenang, Ustadz jangan pilih bulu. Kalau biasa mah ada yang meninggal, pertama datang adalah Pak RW. Pak RW datang pertama tuh, bawa aqua 8 dus. Alhamdulillah. Di sana mah Bu, di sono. Kalau ada yang meninggal ya Allah, kalau yang kaya mah takbirnya juga sampai gini tuh, nyenggeyeng. Nggak muat gini, sampai kayak orang stroke. Kalau yang kaya, kalau yang miskin coba, yang nyolatin 3 orang. Makanya sebelum disolatin, orang belum pernah sholat, orang belum pernah ke masjid. Nanti masjid pas meninggal mah pasti di masjid dia paling pertama Pak. Belum pernah kenal masjid, belum pernah masuk ke masjid, nanti mati dia paling depan Pak. Paling depan. Paling depan. Sholatin. Saya nanya sama ibu, sholat pertama harus kita berdiri, nggak kuat berdiri, nggak kuat duduk, nggak kuat tidur, isyarat, nggak kuat isyarat, tengok amil.
bungkus. Insya ibu pengen panjang umur, pengen sehat. Pengen sehat, pengen panjang umur. Sehat sudah pasti panjang. Panjang umur belum tentu sehat. Makanya kita kalau pengen sehat jangan mudah apalagi di perumahan. Di perumahan banyak saing. Jangan suka panas. Tangga beli motor, kita minum Tangga beli mobil, kita makan napas. Tangga beli mobil 2, kita mah naik keran. Naudzubillahimin. Bebasin hidup kita, jangan banyak pikiran. Orang pintar ngomongin kita, biarin, dosanya dia tahu. Orang bodoh ngomongin kita, emang tolol, biarin aja. Kalau pengen kita nggak cepet tua, Bu nih, jangan mudah marah. Sebab orang marah pasti gigit gigi. Nih, astagfirullahaladzim, ya Haji Manin lama amat. Apa ini gigit? Gigi, makanya langsung copot ompong 1. Supaya kagak ompong, makanya jangan suka baik ngambek sama suami maupun ngambek sama yuk ajak sholat bareng-bareng sama tangga. Ada yang tetangga baru sholat disebut tumben. Lah, tumben lu sholat, pantas geluduk hilang. Kalau ada yang sholat jangan suka disebut tumben. Kalau bisa mah, ya Allah, kemarin udah nungguin baik gua, masya Allah, ih cakep banget lu, ganteng banget, gituin. Insya Allah besok rajin. Nah sekarang ibu-ibu ngaji hari apa? Hah? Rebo. Ngajinya depan apa belakang? Bedanya laki-laki sama perempuan, bedanya ngaji di mana? Nih laki-laki nih. Laki-laki ngaji tekun nih. La ilaha illallah. Tid. Kalau perempuan ngaji mata ke depan semua. Ya Rabbi bil Mustafa balligh wa qasidana. Sini. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sini. Apalagi perempuan yang pakai emas. Sini. Ampe rembel. Mau rembel ibu, mau rembel. Kutil. Emas gini. Ibu kalau pakai emas yang nyohor siapa? Suami. Itu istrinya siapa sih banyak banget emasnya? Lah itu Haji Manin. Kok banyak emasnya? Orang kemarin di Blok A dikasih 3 juta. Umpamanya ini mah ngasih tahu doang ini mah ya. Tuh saya mah nggak usah dibayar, nggak usah. Apa tuh saya mah ya itu. Tapi kemarin saya udah masuk CCTV, Bu. CCTV. Sini kan TV nih, ini longgar. Di situ bisa tuh. CCTV. Nah kalau anak kita pengen soleh, akhlaknya kayak Rasulullah minimal 25%, tolong anak anterin ke musol, ke suruh ngaji. Bu, makanya kalau pengen anak yang soleh, pertama kalau lagi lahiran, tolong yang muda mana yang muda. Kalau isi lahiran suami harus ada di mana? Di kepala. Bapak tolong ditiupin ya, istri kita lagi ngeden, kita niupin dari kepala. Nah nanti istri kita ngeden keluar bayi, kita ngeden keluar gitu. Apa sebabnya? Begitu keluar anak kita, supaya anak yang soleh, adanin dari telinga kanan. Jangan ajan RCTI, bocah conge. Ajan yang biasa aja, jangan ajan begini. Allahu Akbar, conge bocah. Yang biasa aja. Allahu Akbar. Nah nanti bocah calon soleh ke kanan nengoknya. Calon soleh itu. Kalau bocah calon bader ke kiri. Kemarin di sini ada bayi ajaib kemarin ya. Pak, Bu, di sini ada bayi ajaib ya. Kemarin saya lihat di TV di Blok A ada bayi ajaib. Jadi bocah baru lahir, bapaknya datang ada giginya. Iya, bocah baru lahir, bapaknya datang ada giginya.
Ya, bocah mah lahir, bapaknya datang. Ada giginya, gigi siapa? Gue takut ngantuk dong, pengennya nyambung kagak, lambat banget nyambungnya. Itu, makanya doain, begitu lahir doain sekaligus nanti akekahin. Cuman orang dulu mah Pak, mohon maaf, orang dulu itu kalau lahir tergantung hari, namanya hari. Kalau lahirnya hari Rebo, bonin. Ada lagi ya? Ada nggak bonin? Kalau lahirnya hari Kamis, misnan. Kalau lahirnya Jumat, jamun. Sabtu, sabar. Minggu, miung. Nah, mau nebak, Haji Manin malam apa hayo? Hah? Malam Jumat. Wow. Malam Jumat. Makanya pakai nin. Dulu saya pernah kenal sama Neno Warisman yang artis itu. Ngasih beras apa jaket apa tuh buat yatim. 3 orang saya, Pak Ustadz Toha, Pak Ustadz Sodikin. Ini siapa namanya? Pak Ustadz Sodikin. Namanya bagus banget Pak. Siapa lagi? Ustadz Toha. Nah saya bingung nih. Gua kalau manin jelek ini. Harusnya gimana sih? Dipotong sama saya. Nama bapak siapa? M. Sulaiman. Gitu. Di belakang ngomong bohong manin. Gitu. Itu. Ajarin anak kita biar soleh dan soleha. Kenapa? Sebab anak yang soleh insya Allah bapaknya ke masjid, ajak ke cuman syarat sudah disun. Sebab kalau bocah belum disunat walaupun pakai pempes tetap ada najis di pempesnya atau di kocopnya. Jangan dibawa ke masjid dulu kalau belum disunat. Nah dibawa ke masjid bapak yang sholatnya pakai celana yang gini nih, yang gini. Jangan nggak pakai celana. Bocah kalau ikut sholat suka masuk ke sarung. Nanti bocah di sarung anteng. Ngambil mik. Mending mik ini mah. Lah mik tambah terong 2. Kan belangsak. Ajak ke musola kalau sudah disunat. Ada yang mengatakan, biarkan anak di masjid berisik juga nanti pengganti kita. Oke Pak. Bocah banyak di masjid apabila dalam pembacaan sholawat. Tetapi kalau tatkala mesa sholat kita jangan banyak bocah. Boro-boro kita banyak bocah, kagak bocah aja kagak husu. Iya kan? Husu kita pas takbiratul ihram doang. Coba bapak sholat. Allahu Akbar. Ke sini nih. Ada pohon kelapa. Pohon kelapa kapan buahnya ya? Ke bawah, lurus, yang dilihat baju orang. Allahu Akbar. Ih, dia mah P3. Gua mah Golkar. Lurus tidak ada cecek kok. Buntung lari, dilihatin deh kapan husunya. Hanya pada waktu takbiratul. Apalagi ada bocah. Wow. Allahu Akbar. Udah kacau, imamnya juga acak-acakan. Mana bacaannya kuliah lagi. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala ana wala amtum wala antum wala ana wala amtum. Untung ada bocah di belakang. Wala ana wala amtum wala ana wala amtum wala dolin. Ya kacau dah. Kacau. Surah kedua diganti yang pendek kan takut lupa. Inna bocah di belakang. Inna lillahi. Kita kapan husunya? Cuman pada waktu takbiratul ihram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duha itu merupakan kewajiban bagi dia. Lah kita mah boro-boro duha, Pak, 2 rakaat. Berangkat kerja aja nggak bilang dulu sama istri, emang bilang dulu. Bu, kalau suami kerja, ambil jidatnya, no, cium jidatnya. Ibu nyium suami sama dengan nyium Hajar Aswad. Apalagi suaminya hitam, cocok banget itu. Wah, salaman bolak-balik. Ayah, nah suami kita pulang, kalau suami kita kerjanya di kantor, buka sepatu. Kalau pakai kalau pakai sendal jepit, putusin aja lama. Kasih air tuh di gelas, di emuk, di ember, sama di kolam, sama pecut 1 pecut. Nah, bapak mau minum, silahkan. Suami minum 1 tegukan, 10 pahalanya buat ibu. 1 legukan, 2 legukan, 20 pahalanya buat ibu. Kasih di ember. Kembung loh.
Sudah minum udah apa? Langsung, Bapak kurang puas terhadap pelayanan saya, ambil pecut Pak, jebredin saya. Ada kira-kira gitu? Wah, galakan ibu-ibu. Kita Pak laki-laki nih kalau melihat ibu-ibu kayak buak. Tahu buak? Burung hantu. Gini. Galak banget perempuan apa? Di otaknya 7.000 kata dia, nggak bakalan kalah. Walaupun bukan tukang ceramah, bukan tukang ngomong, kalau ngomong, Bu nih, mohon maaf ya. Jangan ibu kayak kucing. Kalau kucing disuruh malah tiduran. Mah kopi mah. Mana ah. Nah, kucing. Jangan kayak kambing. Kalau kambing disuruh nyengir. Mah kopi mah. Kambing. Jangan kayak kuda. Kuda itu kalau disuruh lagi jentil. Mah kopi mah. Emang ada. Kuda. Ibu yang bagus kayak entong. Entong itu ngomongnya pelan tapi pasti. Kopi mah bentar. Entong. Makanya nih, mohon maaf orang perumahan, kalau pengen aman rumah kita, jangan nerima satpam. Jangan nerima anjing, jangan. Pelihara 3 binatang, bebek, entong, sama soang, aman rumah. Aman, enggak? Kata soang, ada orang. Kata soang tuh. Kata entong, siapa? Bebek, dewek, aman rumah. Insya Allah. Itu. Ini jangan kayak begitu, Bu. Apalagi yang mirip yang terakhir, jangan. Di sini mungkin nggak ada. Awas, jangan kira-kira mirip anjing. Kenapa mirip anjing? Laki-laki ngomong sekata, ibu 10. Mah ada kopi, mah. Kopi dari mana kan seminggu kalau belanjanya mau ngasih berapa duit? Mana itu masih gaji gitu. Aing mah puyeng. Coba anjing. Nah, ini bangsanya nih. Tapi insya Allah di sini mah tidak ada. Makanya kalau pengen anak yang soleh, didik dengan pendidikan Al-Qur'an, masukkan ke TPQ dan tekad, biar getol sholat. Kenapa anak kita sering bohong? Yang pertama bohong siapa, Bu? Bapak apa Ibu? Hah? Bapak apa Ibu? Yang pertama bohong ibu apa bapak? Berantem situ doa. Ibu yang pertama bohong itu ibu. Makanya anak ngebohong jangan suka disumpahin, karena yang pertama bohong ibu. Coba anak 7 bulan. Anak kecapa? Kan anak lu. Anak sendiri udah nggak diaku kan? Anak siapa? Kan anak lu itu. Untung tuh bocah kagak ngomong. Kalau ngomong gua anak lu tolol. Siapa yang pernah bohong? Ibu. 1, dengerin. Kedua, ibu dimasukkan ke TK, mulai dibohongin lagi. Pakai lagu dibohonginnya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, duduk samping Pak Kusir. Tadi di mana duduk ya? Di muka. Kedua di mana? Samping Pak Kus. 2 kali ngebohong udah. Masuk lagi ke SD, dibohongin lagi pakai lagu pembunuhan. Potong bebek angsa dikewali. Yang dipotong apa? Bebek. Yang dikewali 3 kali dibohongin. Ternyata yang pertama bohong adalah ibu. Cuman ibu udah capek ngebohong, laki-laki disuruh. Pak, nih bocah dari maghrib sampai isya nangis mulu. Bapak keluar ngapa jadi anjing atuh? Akhirnya bapaknya keluar ke pojok rumah. Bocah nangis mulu nih, kesambet Haji Manin muron. Ngomong gue jurig. Keluar. Tuh, anjing tuh. Pada bapaknya. Tuh, anjing tuh. Kata emaknya, begitu bocah diem, bapaknya masuk. Noh, anjing masuk. Goblok banget suami sebut anjing. Ini yang gini nih, jangan dibohongi Bu. Anak itu biar jujur tergantung kedua orang tuh. Ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang pendidik ahlak. Innama bu'istu liutamima makarimal ahlak. Yang gimana? Ibu pengen disebut wanita soleha? Nah, syaratnya 1. Cukup nggak 1 hari duit 20.000? Najong mah. 20.000 cukup? Pak, tuh ngomong tuh. 20.000 cukup, kita belanjain kangkung semua. Nyayur kangkung, pepes kangkung, goreng kangkung, pecah. Nah, suami kita suruh makan tuh.
insya Allah hijau semua. Kenapa? Ibu itu orang pinter. Kenapa orang pinter? Sebab saya suka ibu itu orang pinter. Ibu itu pinter nyari duit di mana aja ketemu. Di jok motor, di kopiah, kaos kaki, di bawah pakaian. Itulah ibu pinter nyari najong. Boleh nggak ibu nyopet duit suami? Boleh nggak nyopet duit suami? Boleh kalau hari itu belum dikasih uang biasa 1 hari 20, ambil yang 20, yang 100 taruh lagi ke tempatnya. Kira-kira berani nggak begitu? Enggak, diambil semua. Ya itulah insya Allah wanita yang di sini mah enggak, insya Allah. Makanya Bu, doain suami kita biar sukses, amin. Biar panjang umur, amin. Walaupun laki-laki mah pasti mati dulu. Kenapa mati duluan? Sebab anak dengan wanita walaupun 10 pasti keur. Tapi anak 10 sama laki-laki kira-kira keurus mual. Bener Pak ya? Pernah ibu lihat anak ayam 10 biji ikut sama ibunya, hidup enggak? Anak ayam ikut sama jago, hidup enggak? Botak pisah. Letak ciep. Laki-laki juga sebenarnya kasihan sama anak. Kenapa? Cuman untuk memeliharanya sulit. Sebab kasih sayang itu wanita. Sebab wanita itu makhluk halus. Berarti memedik. Laki-laki makhluk makanya kalau laki-laki ngomelin anak, ibu biasa nolong. Udah Pak, jangan diomelin mulu. Bocah kasihan pulang sekolah, bapak onaman. Anak mau pulang sekolah, bapak kan sekolahnya cuma S1 D2. Apa yuk? S1 D2 apa? SD. S1 D SD. Jangan diomelin mulu Pak. Emang bapak nggak sekolah. Tapi kalau ibu ngomel, bapak ngikut. Bocah bader banget Pak. Iya, udah mah sebeli aja. Oh, bocah. Itu laki-laki emang kasar Pak. Kasar nggak apa-apa, saya juga kasar sama. Malah laki-laki makhluk kasar. Doain biar panjang umur suami kita. Kalau suami meninggal, istri nangisnya 3 tahun ini, 3 bulan. Kalau wanita meninggal, laki-laki nangisnya sehari enggak, sejam enggak. Kenapa? Kenapa itu bibi meninggal? Malam maulid, makan semangka nggak dikunyah, mati. Jangan. Ini mah istrinya bengek 7 tahun, tahu bengek? Bapak, nanti kalau saya meninggal jangan kawin dulu ya, kalau kuburan saya masih merah. Pinter laki-laki ngambil oli bekas. Kuburannya tahun biar hitam, sepet kawin lah. Makanya kalau pengen panjang umur, ingin harmonis rumah tangga, satu contohnya biar saling pengerti. Yang bapak sholatnya di ibu di rumah. Boleh ke masjid ibu-ibu? Boleh, cuman kalau jalan perempuan di depan Pak, di depan suaminya. Nanti pasti jalan angkat dikit. Nah, laki-laki kita kan lihat betis istri kita gitu tuh, apalagi malam Jumat nggak apa-apa Pak. Ini mah kadang-kadang malam Jumat tidur pakai autan. Begitu dijilat pahit, najis gua mah. Perut pakai remason. Dideketin panas. Lutut pakai presker pada panas semua. Bu, kalau tidur sama suami supaya wanita yang soleh gini. Lapangan siap terbuka, gitu Bu. Nanti laki-laki ngomong, kapal siap mendarat, gitu. Ini mah laki-laki tidur deket TV, lampu dimatiin, ibu bangun tidur kencing, disangka elap, pakai kesek, ih bapak lu geneng. Makanya Pak, Bu, lihat-lihat dulu. Kalau minta sesuatu sama suami, ingat, lagi tidur suami kita, lihat Bu, nih, kalau suami kita tidurnya begini nih tangannya di sini, jangan minta sesuatu. Sebab laki-laki kalau sedang pusing, tangannya di sini tidur. Nah. Ya Allah, motor 2 bulan lagi,
belum kulkas. Nah, lihat suami kita kalau tidurnya nyeng kanan, ini nggak punya utang. Kalau nyeng kere, utang masih jauh. Kalau nyungsep, mati. Makanya lihat-lihat dulu suami kita, minta sesuatu sama suami itu harusnya habis maghrib. Sebab habis maghrib sudah situasi dingin. Ini mah kadang-kadang ibu ngebacot mulu, galak banget. Kalau suami ngomong, ibu diem. Kalau istri ngomong, suami diem. Ngajinya jam berapa di sini perempuan? Pagi. Boleh pagi, tapi laki-laki siram dulu pakai kopi. Dikopiin dulu walaupun di masjid sudah bunyi solawatan. Ibu-ibu di sini ngaji semua enggak? Ngaji semua. Ada solawat apa biasanya? Ibu-ibu sekalian, terusin. Lah, ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah engkau lupakan, sebab itu kewajiban. Kata yang ngaji itu, kata yang kagak ngaji gimana yo? Ibu-ibu sekalian, hari ini saya nggak ngaji sebab saya sedang nyuci. Suami saya malam ngompol 2. Ngaji biar kompak bu, biar kompak. Nanti kita mati mah nggak dibawa apa-apa bu, kagak bawa apa-apa, cuman bawa amal Amal soleh bisa terjadi kalau sudah ada kesabar. Satu, sabar pitoatilah, sabar di jalan Allah. Coba seandainya subuh mati lampu, air nggak ada, kira-kira kita sholat subuh nggak? Sholat subuh berapa rakaat sholat subuh? 2. Maghrib, Isya, Zuhur, Asar. Tuh Pak, pinteran bocah. Bocah, makanya bocah pelihara dari sekarang, insya Allah jadi orang yang berguna baik nusa maupun bangsa, bil khusus agama dan berbakti kepada orang tuh. Anak sekarang Pak, masya Allah Pak, disuruh sholat malah nyaut. Tong sholat tong, sholat. Bapaknya sholat miskin mulu. Lemang sholat untuk kaya mah usaha, sholat mah kewajiban. Ibu kalau sering wudhu, 1 hari 1 malam 5 kali wudhu, walaupun mukanya hitam banget akan kelihatan. Ibu muka ibu hitam banget nih, zuhur wudhu, asar wudhu, maghrib wudhu, insya Allah mukanya akan kelihatan. Ya hitam-hitam juga Pak, hitam-hitam cuma ada perubahan. Ahli surga biasa mukanya bercahaya. Dari mana cahayanya? Tidak ada emosi, Kalau besok misalkan di sini masjid setelah maulid masih sholat kosong, udah tahun besok gak usah maulid, sain lu. Nah kalau hasil maulid besok subuh banyak yang sholat. Jangan imam yang ajan itu, yang komat, imam jamaah, yang lain pada kemana? Jangan terbawa ibu, sebab kita sholat subuh bisa melawan setan 3 kali. 1 KO kita bisa bangun, setan kalah. 2 wudhu, setan kalah. 3 sholat, setan juga kalah. Alhamdulillah. Makanya punya suami rajin sholat, jangan suka diomelin. Ahli surga, alhamdulillah. Anaknya soleh solehah, amin. Suaminya soleh, istrinya solehah. Enak gak rumah tangga? Termasuk rumah tangga baiti jan, ya nanti rumahku adalah surgaku. Alhamdulillah. Ini mah maghrib, HP, Isya, mau tidur, bangun tidur, mau ngobrol, semuanya HP. Dulu mah masya Allah
Sebelum ada HP, sholawatannya juga pakai bahasa Sunda dulu mah. Dulu pakai bahasa Sunda Pak, sholawatannya. Kadebong ditarik kolot, dibawa ke tengah sawah. Dulu begitu. Bedegong tepi kakolot, kayak orang gak punya salah. Dulu begitu Pak salawatnya. Tekukur macokin kupat, kecrok lagi, pakai pupur, pakai sipat, dekok lagi. Dulu mah begitu. Sekarang sholawatan macam-macam, tapi yang sholat makin jarang. Tah kata Pak DKM tadi katanya maghrib alhamdulillah Pak Haji ke rumah-rumah, di rumah masing-masing. Subuh apalagi keluar-luar ya, mau ke pasar sono. Pak, kalau kita nggak sholat percuma hidup ini walaupun banyak harta. Percuma yang kita dibawa mah adalah pahala sholat nggak ada lagi ya Allah. Rasulullah belum pernah ninggalin sholat, ngomong cinta sama Rasulullah, cinta maulid, sholat dibiarin, makanya sampai jam 10 saja, sebab lewat jam 10 nanti bisa kesiangan. Kalau jam 10 masih kesiangan juga, itu memang udah baki, itu mah udah doyan, itu mah doyan kesiangan. Makanya begitu sholat, as-sholatu khairum minan naum, insya Allah Bapak sudah ke masjid, alhamdulillah, pakai kokoh, pakai sarung, bawa sorban, nggak ada sorban pakai tambang. Enggak tambang pakai karet, yang penting ada sorbannya Pak, nggak apa-apa, sunat itu. Sunat insya Allah. Duduk paling depan, duduk di sejadah 15 menit lagi ke sholat, insya Allah dosa ibu dan dosa bapak sebelum kita bangun sholat, dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu. Makanya biar betah di sajadah, alhamdulillah gitu insya Allah dah. Ya saya harapkan ibu dan bapak setelah maulid ini tolong sama suami biar sopan, biar ada bahasanya biar enak. Nanya sama ibu, Bu Cung siapa yang nyebut bapak sama bapak? Ngacung. Panggil bapak gitu. Ayah. Nggak ada juga. Abi. Nggak ada. Panggil aja apa ya? Yang manggil abi sama suami coba, abi ngacung, nggak ada. Bapak, ayah, bunda. Kalau bunda nanti laki kita jadi panda. Bunda, panda, biar sopan Bu, biar sopan. Dipanggil suami jawabnya apa? Kah, mama, kah, gitu Bu. Insya Allah Bu, kalau dipanggil bunda, kah, insya. Inilah maulid fungsinya biar ikhlas, karena Allah nyontoh Rasulullah itu gampang, yang penting taat dan sabar. Rasulullah namanya aja udah istimewa. Siapa namanya? Satu nama Nabi yang disambungkan dengan Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Tidak ada lagi nabi lain yang disandingkan dengan nama Allah, ada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah keringatnya wangi. Sekarang sananya keringat kita wangi apa kagak? Buru-buru wangi, bau 7 mulut. Wangi Rasulullah keringatnya wangi. Kita mah boro-boro wangi Pak umatnya. Rasulullah sedikit tidurnya, kita mah sedikit-sedikit. Itu tuh bedanya. Rasulullah sedikit tidurnya, kita mah sedikit-sedikit. Rasulullah sedikit makannya, kita mah sedikit-sedikit. Tukang makan itu siapa Pak? Perempuan apa laki? Perempuan satu hari makannya 8 kal. Nerima nggak? Oke. Pagi-pagi nemenin suami 1 kali. 2 masak nyobain. 2 bocah bangun tidur kagak habis. 3 suami pulang jam 12 istirahat. 4 bangun tidur sore. 5 anak bangun tidur masih kagak habis. 6 hampir 8 Pak mau maghrib ke dapur. 7 udah isya kelatak kertrek. Makanya perempuan panjang umurnya tukang makan Pak. Laki-laki sehari makan 3 kali aja dipototin.
Bapak masih ingat besok masih ada makan Pak, itu gede amat itu. Ya Allah, yang usaha siapa? Yang usaha siapa? Bapak minta duit sama siapa? Nggak punya beras minta sama siapa? Makan 3 kali diomelin, perempuan 7 kali. Harus sering mengingatkan, jangan suka galak, jangan suka plotot, apalagi ibu-ibu mah suka dagang kiong, monyong. Tuh, yang bagus mah wanita mah wajhun malihun, senyum. Bisa senyum, Bu. Senyum itu ini masuk ke bawah, ini masuk ke dalam. Nih, saya ajarin. Nih, Bu nih. Kagak bisa juga nih, saya ajarin. Gitu. Selang ngapain mau? Suami mau pergi. Pulang begini. Makanya istri saya begini, Pak. Istri saya di mana-mana saya pulang, dia emang nggak lihat muka, Pak. Kalau saya pulang ceramah, nggak lihat muka dia mah, lihat tentengan. Ya kalau ceramah tergantung tempat, Pak. Kalau di Kerawang dikasih opak yang gede banget tuh. Kalau ceramah di Kerawang, yang gede gini tuh. Tuh. Kalau di Bojongkulur dikasih nasi sama ikan ayam. Kalau di perumahan parcel biasanya. Nggak tahu di sini nih. Enggak, itu mah jangan dianggap bohong, Pak. Bener berarti ya. Tuh, intinya satu, sekali lagi. Ini karena udah 10, kasih kesimpulan. 1, ibu pengen punya akhlak baik. Pengen 1, jangan melawan sama suami. 1. 2, di mana suami pergi, doain suami. Di mana suami pulang, sambut suami. Dengan apa? Wajhun malihun. Senyum yang manis. Pengen punya anak yang soleh, anterin ke musola atau ke masjid, belajar TPQ, Quran dan sebagainya. Insya Allah rumah tangga bahagia dunia wal insya Allah. Itu saja, Bu, ngajinya. Saya tidak akan lama karena waktunya dibatasi, ya. Dan sebab besoknya harus hari Minggu dan saya pun besok harus ke Setu. Doain, Bu. Saya nih sampai kurus, Bu. Kurus ya? Sampai kurus, Bu. Berkah saya bulan-bulan ini berkah. Kulkas aja nggak bisa dibuka, Bu. Macet kecap mulu. Ya, alhamdulillah ini ustadz-ustadz yang ada biar panjang umur, amin. Sholatnya lebih getol lagi, amin. Dari sekarang kita nih, kalau besok sholatnya masih biasa-biasa aja, ya besok maulidnya jangan. Makanya nih maulid di sini besok subuh sudah ada alhamdulillah. Takbirnya ge alhamdulillah, Allahu akbar. Sampai nggak kelihatan sujudnya ge, lupa saking getolnya. Dulu ada, Pak, imam berjamaah begitu walabdolin makmum nggak amin. Wairil maghdubi alaihim waladdallin, itu jamaah kagak amin. Kira-kira imam kesel nggak itu? Kesel. Untung sholat, kalau nggak sholat tengok itu, Pak, goblok amin. Untung pas lagi sujud mati lampu. Tuh diimbar kan ada jalan ke samping. Imam pergi, yang sujud lama amat sih. Nah, kemana sih imam ini? Nah, padahal imam kesal tadi waktu walabdo ini nggak ada yang amin. Untung mati lampu, dia pergi jalan depan. Makanya sholat jangan terlalu cepat, jangan terlalu. Ada yang sholat cepat buat 5 menit selesai, ada. Di sini wiridan nggak? Wiridan, biar getol, Pak. La ilaha illallah aja kagak mau. Tibang wiridan kagak mau. Kata imam, Abdul Jiki Paklam anahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab kalimat la ilaha illallah di akhir zaman nanti, jangankan di mulut kita, ada satu di sini, di ujung telinga, di ujung mulut, ada satu, insya Allah jaminannya surga, amin. Apalagi kita getol, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan terlalu cepat ya, Pak, ya. Jangan sampai yang gini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya khawatir itu, Pak. Khawatir ibu bapak ke masjid, kunci dibawa, bocah nyusul, Pak, kunci di mana? Takut. Takut. Yang biasa aja, yang khairul umur awsatuha, baik perkara tengah ngaji terlalu malam ngantuk, terlalu cepat juga jangan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, segitu aja. Jangan terlalu lambat. La ilaha illallah. Ini mah nuntun orang mau mati, Pak.
Itu yang biasa aja, yang biasa. Paling enak mah tengah. Hanya itu yang saya sampaikan, tidak akan panjang lebar. Insya Allah nanti ketemu lagi. Kalau ibu pengen lama ketemu saya, lihat aja di YouTube. YouTube-nya Ustadz Bekasi, insya Allah keluar. Nggak ketemu juga, ketik H Manin keluar. Kagak keluar juga, ketik WW Gombel. Nanti keluar kuntilanak. Itu aja yang disampaikan para asatid, para kiai, hamutan. Itulah yang saya sampaikan. Insya Allah nanti ketemu lagi dalam acara gelombang yang sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.